Menguak keris tangguh nom-noman. Pada kesempatan kali ini, kita membahas tentang keris tangguh nom-noman. Banyak orang terkadang salah arti terkait tangguh ini, sebab gagal paham keris tangguh nom-noman dianggap sama dengan keris baru atau kamardikan garap alus. Hal ini lumrah, terkadang keris nom-noman disebut keris sepuh juga dalam penangguhan. Hal ini juga wajar sebab nom-noman juga berusia ratusan tahun. Sebelum kita bahas lebih jauh, monggo sedulur yang belum subscribe dipun klik subscribe nyanggih, mugi gampang sarining gampang angsal berkah rejeki. Ampun kesupen dipun klik like gambar jempolnya. Mugi sedanten subscriber lancar rejeki lan angsal pulung duung sakabehan sangkan paran. Kita lajengaken, bab keris nom-noman memang syahdu jika dikupas. Ada 3 pendapat perihal tangguh nom-noman ini. Pendapat pertama, tangguh nom-noman dihitung mulai dari kekuasaan kerajaan Demak Bintoro, yakni awal berdirinya kerajaan Islam berkuasa di tanah Jawa. Ada perubahan garap keris dari terdahulunya yakni condong leleh lebih nunduk, walau garap tetap dikenal bertangguh Mojopahit akhir. Tangguh Demak banyak dijumpai di daerah pesisir. Awal perkembangan Islam ini disebut era keris nom-noman. Pendapat kedua, tangguh nom-noman dihitung di masa kejayaan Mataram Islam yang di bawah kepemimpinan Sultan Agung Hanyokrokusumo yang merupakan Raja Mataram ketiga. Masa pemerintahan beliau mengalami banyak perubahan. Berlakunya tahun Hijriyah menjadi tahun yang dipakai orang Jawa, perubahan petung Jawa disesuaikan tahun Hijriyah atau milik orang Islam. Sehingga tahun Saka tidak diperlakukan lagi. Ini demi bersatunya umat Islam melawan VOC Belanda. Sejak itu pun bab duwung atau keris juga mengalami perkembangan. Tak heran jika ditangguh nom-noman, tetapi ada juga yang mengenalnya keris SA atau Sultan Agung, sebab di era zaman Sultan Agung. Yang ketiga, era nom-noman ditangguh keris sesudah pecah perjanjian Giyanti. Sehingga menjadi era Ngayogyakarta Hadiningrat dan Surakarta Hadiningrat sampai sekarang ini. Disinilah tangguh keris disebut tangguh nom-noman. Namun tangguh nom-noman diidentikan keris Surakarta. Sedang Yogyakarta menyebut tangguh ngento-ngento. Tetapi di eranya keris lebih dikenal memakai sebutan nama rajanya, tak heran ada yang menyebutnya keris Pakubuwono, keris PB, yang berasal dari Surakarta, sedang disebut keris Hamengkubuwono, keris HB, yang berasal dari Yogyakarta. Tetapi tidak semua keris disebut dengan nama rajanya, sebab dilihat dari garapnya dan empu pembuatnya serta pembuatan tentu di Besalen Keraton. Misal Yogya di Besalen Sri Manganti. Jadi terkait tangguh nom-noman tentu setiap orang memiliki pedoman tersendiri. Tetapi bagi yang awam disuguhi keris kamardikan dimasukkan tangguh nom-noman juga banyak yang terjadi. Tetapi ini syah-syah saja sedikit pemblondrokan, sebab keris garap alus jika sesuai pakem ya serupa tapi tak sama. Pintar-pintar kita menyikapi dan nanting serta cek-ricek garap, serta ilmu rasa yang berperan. Ini rahasia bab memilih keris, jika datang nanting tentu anti keblondrok. Jika cuma lihat foto masih bisa terkecoh kamera. Demikian perihal bab menguak tangguh keris nom-noman. Semoga bermanfaat. Yang mau silaturahmi ngopi syahdu monggo sowan. Bersama Omah Keris Salatiga kita sinau bareng membahas terkait keris pusaka dari berbagai sudut pandang, memberikan informasi dan tukar kaweruh agar mengenal kearifan lokal terkait budaya Tosan Aji warisan agung leluhur kita yang layak kita banggakan, jaga dan lestarikan keberadaannya. Salam budaya Tosan Aji dari Omah Keris Salatiga. Rahayu.